Adakan ibadah di rumah-rumah yang dipandu dengan rekaman khotbah ataupun renungan yang edarannya juga sudah Bapak Ibu terima pada waktu sebelum hari Minggu ya, itu Kamis, nanti Jumat, Sabtu itu diedarkan. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan seperti yang sudah saya sampaikan di dalam rekaman pada hari-hari sebelum Minggu. Tentu saja itu nanti bisa kita mengambil latar belakang selain di dalam gedung gereja ya Bapak Ibu. Kemarin itu di depan warungnya Ibu Pur, sekarang itu di Poncol, ini pinjam tempatnya di Poncol ya, di view yang arah pantai ya, seperti biasa ya, kita memang di pantai, jadi view-nya ataupun latar belakangnya itu di pantai. Baik, saudara dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan kita dengarkan, yang diambil dari kitab 2 Timotius ya, pasal 4 ayat 1 sampai 5. Bapak Ibu bisa mendengarkan atau menyimak. Kalau di rumah bisa ambil Alkitabnya atau bisa juga dengan Alkitab yang ada di Android juga tidak apa-apa. Nah, yang penting kita bisa bersama-sama menyimak firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Judul perikop ini, penuhi panggilan layananmu, ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat sore hari ini kami bisa melakukan rekaman untuk ibadah hari Minggu nanti di rumah kami masing-masing. Biarlah firman Tuhan yang kami
dengarkan dan kami sampaikan ini bisa menjadi berkat bagi jemaatmu di GTC Ngelak Mulyo. Tentu saja kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengakar, bertumbuh di dalam hati kami yang bersedia mendengarkannya dengan penuh kasih dan dengan penuh perhatian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap puji segala syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu bisa melihat edaran yang nanti bisa Bapak Ibu terima, yaitu hari Kamis mulai nanti diedarkan, ataupun Jumat, Sabtu diedarkan. Itu tema yang akan kita bersama-sama pelajari ataupun kita terima pada sore hari ini, yaitu tentang kesempatan. Ya. Tahu tidak Bapak Ibu bahwa kesempatan itu, kata pepatah, tidak datang dua kali. Ya. Walaupun bisa datang berkali-kali dalam wujud yang berbeda. Ya. Tapi maksud saya ketika kesempatan untuk bekerja yang Bapak Ibu inginkan itu tentu saja datangnya ya satu kali, yaitu kesempatan emas. Bisa Bapak Ibu ataupun kita ya terima dengan sukacita, ataupun bahkan tolak kalau itu tidak sesuai dengan keinginan kita, atau gajinya kurang, atau tidak nyaman pekerjaannya dan lain sebagainya. Yang jelas kesempatan itu selalu datang dan diberikan Tuhan kepada kita. Ya. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kita juga diberi Tuhan kesempatan, ya, kesempatan masih hidup untuk melayani Tuhan, untuk mengikuti Tuhan dengan setia, dan juga untuk taat kepada Tuhan. Itu juga kesempatan. Di dalam surat 2 Timotius, Rasul Paulus memberikan nasihat. Itu surat penggembalaan ya Bapak Ibu. Artinya bahwa pada waktu itu Timotius menggembalakan jemaat supaya memberi kekuatan kepada Timotius, memberikan nasihat, bahkan teguran, ya entah itu tegurannya lembut atau keras, tetapi yang penting itu masukan untuk Timotius supaya menggunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan itu dengan bijaksana, dengan baik. Ya, Tuhan mengajarkan kepada kita melalui Rasul Paulus, ya, surat untuk Timotius ini memberitakan firman Tuhan. Ya, jadi ada dua hal sebenarnya di sini nanti, yaitu memberitakan firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, yang pertama adalah memberitakan firman Tuhan. Ya. Pada saat-saat ini zaman yang sudah tua, ataupun mungkin bisa dikatakan wah ini kok seolah-olah mendekati akhir zaman ya, corona dan lain sebagainya, itu mungkin dalam pikiran kita ya seperti itu. Banyak orang juga akan sibuk dengan kegelisahannya sendiri-sendiri. Ya, ini di berita televisi banyak orang kesulitan ya untuk kebutuhan sehari-hari karena lockdown ini mulai diterapkan di kota-kota, ya, kota-kota besar dan kota-kota yang kira-kira ada pandemi corona itu sudah terjangkit. Ya, beberapa kota sudah melakukan itu, PSBB. Kemudian banyak orang tidak bisa bekerja, harus bekerja di rumah. Itu kalau pekerjaannya bisa dikerjakan di rumah. Kalau tidak, ya apalagi tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ibadah juga masih kita lakukan di rumah masing-masing. Sekolah apalagi, ya masih diperpanjang lagi di rumah. Maka dari itu banyak kekhawatiran, banyak orang sibuk untuk bagaimana toh caranya mengisi perut ini, ya mengisi kebutuhan jasmani ini. Ya. Bagaimana caranya orang-orang itu apakah bisa memberitakan
firman Tuhan itu khusus untuk kita orang-orang percaya kepada Tuhan. Masa-masa ini kan masa-masa sulit, buru-buru memberitakan firman Tuhan. Untuk memperhatikan kebutuhan sehari-hari aja sulit. Ya, Tuhan Yesus memang mengatakan melalui Rasul Paulus ya, kepada Timotius, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Ya, memang tidak mudah menjalankan misi ini. Artinya bahwa memberitakan firman Tuhan itu tidak melulu kok harus di mimbar ya toh Bapak Ibu, terus di jalan-jalan teriak-teriak malah bahaya, ataupun dianggap tidak punya etika. Tetapi apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita bisa memberitakan firman Tuhan untuk diri kita sendiri. Artinya menguatkan hati kita ya, dengan cara apa? Membaca Alkitab. Kita membaca, kalau perlu dibaca dengan keras supaya telinga kita mendengar ayat-ayat yang kita baca itu, menguatkan. Memberitakan firman Tuhan dulu untuk diri kita, walaupun aneh ya, beritakan firman Tuhan kok untuk diri sendiri. Ya, kalau memang kita kan harus mandiri juga untuk membaca Alkitab, untuk belajar firman Tuhan, meskipun mungkin tidak jelas, bingung dan lain sebagainya, tapi Roh Kudus yang akan menyatakan itu kepada diri kita dengan pernyataannya secara khusus. Artinya bahwa kita akan mengerti nanti ketika kita mau menyampaikan firman Tuhan untuk diri kita ketika susah ya, ada firman-firman, ada ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan diri kita itu tentang kekhawatiran, tentang harapan hari esok, tentang keajaiban Tuhan, mujizat dan lain sebagainya. Dan juga memberitakan firman Tuhan kepada orang lain itu tidak melulu seperti tadi ya, di khotbah dan lain sebagainya, tapi bisa kita lakukan untuk menguatkan orang lain. Mungkin kita saat ini gampang memiliki Android, hampir semua orang memiliki HP. Ya, itu Bapak itu sudah mempraktekkan sebenarnya. Kalau saya lihat di grup-grup kita itu sudah banyak yang mempraktekkan, memposting atau menayangkan ayat-ayat Alkitab atau kata-kata untuk kekuatan kita. Itu sudah termasuk memberitakan firman Tuhan. Dan memberitakan firman Tuhan juga bisa melalui sikap hidup kita di pekerjaan, di lingkungan kita, ataupun di masyarakat tempat kita tinggal. Itu termasuk kita memberitakan firman Tuhan dengan cara kita melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan seperti kejujuran, sikap hidup yang baik, memperhatikan orang lain ya. Kemarin itu kalau di kehidupan kita orang-orang percaya itu saling tolong menolong itu ya, ada yang kesulitan dibantu sembako itu dari Klasis Barat kemarin itu, pemuda-pemudi itu sudah melakukan itu ya. Artinya bahwa itu sudah bentuk nyata memberitakan firman melalui kehidupan sehari-hari yang baik ya. Kemudian yang kedua ini ya tugas kita mendengarkan. Nah, sulit memang di saat ini untuk mendengarkan sesuatu yang di luar kebutuhan mendesak kita pada hari ini ya. Pada hari ini kan kebutuhannya tentang makan, minum, kebutuhan primer itu ya, pokoknya butuh sekali, mendesak ya, uang dan lain sebagainya. Tapi ingat, kebutuhan yang paling mendasar kita sebenarnya juga tentang masalah makanan rohani. Kebutuhan rohani, spiritual itu sangat penting. Kenapa penting? Karena itu kita bawa ke kehidupan kekal. Kalau masalah jasmani itu pasti tidak akan kita bawa nanti ke kehidupan kekal. Pasti hanya sebatas sudah kita tinggalkan itu. Tetapi ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, mengisinya di dalam hati, itu akan menguatkan kita saat-saat menghadapi krisis seperti ini ya. Wah, mudah ya di khotbahkan seperti itu, prakteknya tidak mudah. Tenang ya, kita memiliki Roh Kudus, memiliki Tuhan Yesus yang menguatkan kita secara pribadi. Kita tidak akan bisa mengelak tentang firman Tuhan ini, karena memang firman Tuhan sifatnya menegur, menasihati, memberi kekuatan, bahkan memberikan kita kuasa untuk
memberitakan firman Tuhan kok terus menerus sih? Ya memang harus kita lakukan, karena firman Tuhan itu berkuasa, firman Tuhan itu mempunyai andil besar di dalam keberhasilan kita sebagai orang Kristen atau orang percaya. Yakinlah Bapak Ibu, apa yang kita sampaikan melalui firman Tuhan tidak sia-sia, entah itu mengupload atau menayangkan ayat-ayat kepada grup kita ya, ataupun mendengarkan firman Tuhan itu tidak sia-sia sama sekali, bahkan sangat menguntungkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita akan mendoakan juga saudara-saudara kita, pokoknya doa syafaat yang akan kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada sore hari ini, rekaman di Poncol di pesisir pantai. Kami mengucap syukur, berkat Tuhan sangat nyata dalam kehidupan kami. Biarlah kami diajar oleh Tuhan untuk menghargai firman Tuhan, menghargai kuasa yang ada di dalam firman Tuhan. Saat Engkau menguatkan, saat Engkau menghibur, saat Engkau memberikan kekuatan kepada kami dengan rela hati mau menerima firman Tuhan itu. Jadi kami memberitakan firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya, di saat kelimpahan ataupun di saat krisis, kami tetap mau memberitakan firman Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan penuh dengan kesadaran diri. Berkati seluruh jemaat GTC Ngelak Mulyo, semuanya penuh dengan keberhasilan apa yang dilakukan dalam berkeluarga, bermasyarakat, bekerja. Tuhan penuhi mereka dengan kebutuhan sehari-hari saat ini yang mereka butuhkan. Tolong Tuhan, berikan kami ataupun jemaat belas kasihan-Mu, supaya hari-hari ini tetap dalam perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang tetap. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang di luar kota, yang mungkin tidak bisa pulang karena lockdown di daerah mereka masing-masing. Tolong Tuhan, berikan mereka pemeliharaan, kekuatan, kuasa, dan pertolongan Tuhan, sehingga mereka tidak merasa kecil hati, sendirian, tetapi Tuhan hadir di dalam saat-saat seperti ini. Kami berdoa juga untuk penanganan corona ini. Tolong Tuhan supaya rumah sakit dan tenaga medis semua yang terlibat di garis depan, Tuhan berkati, bisa Tuhan pakai untuk menyembuhkan pasien yang terpapar COVID-19. Serta kami mohon dengan sangat supaya bangsa kami cepat pulih dari corona ini, sehingga banyak ruang-ruang publik bisa dibuka kembali, ibadah bisa dilakukan bersama-sama di gereja, dan juga sekolah-sekolah bisa aktif kembali. Kami mohon dengan sangat, pemulihan demi pemulihan sudah terjadi dan sedang terjadi untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas firman yang sudah kami terima, dan kami percaya Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kami. Ampuni dosa-dosa kami jika kami melakukan kesalahan dalam rekaman ini ataupun hal-hal yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oh iya. Mari kita bersama-sama, saudara, menerima berkat Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang ada di rumah-rumah masing-masing dalam melakukan ibadah, biarlah kita menerima berkat Tuhan, kasih Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus memberkati kita pada hari ini sampai kedatangannya yang kedua kali. Haleluya. Amin. Tenggem Raharjo